Halo semuanya, Mas Rofkian di sini. Selamat datang di Prodi Pendidikan Biologi. Di sini, kalian bisa mengakses internet dengan speed yang sangat cepat. Dengan pengajian profesional, kalian bisa mewujudkan apapun di sini. Sebagai sumber referensi utama, di sini kalian bisa menemukan literatur akademis, jurnal, bahkan e-book. Kita kunjungi laboratoriumnya yuk. Nah, sekarang kita berada di Greenhouse Prodi Pendidikan Biologi. Di sini, kalian juga akan difasilitasi dengan berbagai macam beasiswanya loh. Untuk informasi pendaftaran, cek link berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dr. Poppy Rahmatika Primandiri, MPD, selaku Kaprodi Pendidikan Biologi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Yang kami hormati Dr. Agus Muji Santoso, MSI, selaku pembina Hima Bioliantus sekaligus sebagai pemateri pada sore hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen pendidikan biologi, yang kami hormati Saudari Roika Tuljana selaku Ketua Hima Bioliantus Universitas Nusantara PGRI Kediri, yang kami hormati Saudari Wiji Arianti selaku Ketua Pelaksana NSC Season 9, serta yang kami hormati peserta NSC Season 9 dan teman-teman panitia yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas nikmatnya kita bisa berkumpul pada workshop pelatihan karya tulis ilmiah dalam rangkaian acara Nusantara Scientific Competition Season 9 dengan tema Peran Generasi Muda dalam Mewujudkan Kreativitas dan Inovasi untuk Pelestarian Lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan saya Sylvia Oki yang akan memandu jalannya acara kali ini. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada sore hari ini. Pertama, pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, tiga sambutan-sambutan, yang keempat pemaparan materi, yang kelima pengumuman finalis 5 besar, dan yang keenam penutup. Memasuki acara pertama, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, memasuki acara yang kedua, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, dipersilahkan.
disampaikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Dr. Popi Rahmatika Primandiri, MPD, selaku Kaprodi Pendidikan Biologi, sekaligus yang akan membuka acara pada sore hari ini. Pada Ya, beliau dipersilahkan. ya, terima kasih. Suara saya bisa didengar? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat kepada Dr. Agus Muji Santoso selaku pembina HIMA sekaligus pemateri kita hari ini. Kemudian yang terhormat kepada seluruh dosen Prodi Pendidikan Biologi yang hadir di acara hari ini. Kemudian yang saya banggakan teman-teman mahasiswa, pengurus HIMA yang akhirnya acara hari ini bisa berjalan dengan baik, ya. Kemudian saya ucapkan selamat datang kepada guru dan juga siswa SMA peserta NSC Season 9 yang ini sedang menunggu pengumuman ya 10 besar ya. Ya, sedang deg-degan juga. Ya, Bapak Ibu dan adik-adik siswa SMA, NSC ini adalah kegiatan rutin yang memang diselenggarakan oleh HIMA yang di tahun ini NSC sampai ke sesi atau ke season yang ke-9 gitu ya. Sehingga tahun depan mohon silahkan seandainya adik-adik siswa ya nanti bisa ikut di season yang berikutnya dengan tema yang berbeda ya, yang pastinya HIMA menggunakan tema yang
Kemudian Recording in progress. ini teman-teman dari LIPI. Nah, ini kuliah mengenai analisis fenetik dan juga kladistik. Nah, kemudian ini dari Universitas Brawijaya mengenai pembuatan video pembelajaran itu seperti apa, ya. Nah, itu yang online, ada juga yang offline. Nah, ini beberapa yang offline. Nah, ini ada Bukanako dari Universitas Tokyo yang tahun 2019 pun datang ke Kediri untuk sharing, ya, untuk belajar mengenai lesson study dengan kami. Kemudian untuk kegiatan rutin prof yang kedua, ada praktisi mengajar. Ini hanya sampel gitu ya, sampel kegiatan kami. Ini ada yang online, ada yang offline. Kebetulan untuk yang offline ini memang praktisinya di sekitar Kediri, gitu ya, sehingga beliau meminta untuk offline, jadi belajar di kampus. Praktisinya datang ini Pak Budi Santoso, beliau pemilik dari CV BMS Ronikat Fermentasi Herbal Mengkudu. Kemudian ini praktisi mengajar membahas mengenai kurikulum, ya, dengan Dr. Denny Hadiana, beliau dari BRIN, dan juga untuk praktisi pengajar yang semester kemarin itu kami ada 7 praktisi, ya. Kemudian kegiatan rutin prodi yang selanjutnya adalah expo, ya, karena memang kalau menjadi mahasiswa tugasnya, ya, penilaiannya itu tidak hanya paper and pencil test, tetapi juga produk, ya, produk yang memang dihasilkan oleh mahasiswa, sehingga ada expo produk hasil perkuliahan mahasiswa yang ini pun juga kami selenggarakan secara rutin. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kegiatan expo seperti ini akhirnya kampus menjadi sangat ramai. Hai kawan-kawan, studi pendidikan. Saya percepat saja. Saya ucapkan hari ini terima kasih telah ditunjukkan. Ya. Jadi contohnya seperti ini. Produk kewirausahaan mahasiswa produk perkuliahan, nah, itu dipamerkan, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, sebentar. Nah, ini contohnya. Ya, ada yang membuat eco-printing, ini ada media pembelajaran, ada yang hasilnya adalah poster, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kegiatan prodi yang kedua adalah seminar. Nah, yang 2 tahun terakhir ini memang untuk seminar difokuskan di fakultas, gitu ya. Tetapi memang kegiatan seminar nasional ini rutin kami selenggarakan. Kemudian yang selanjutnya adalah ada penelitian bersama antara dosen, mahasiswa, dan juga guru. Jadi silahkan Bapak Ibu guru ini mau join riset bersama kami dengan produk. Nah, ini salah satu produk riset yang baru kemarin publish, Bapak Ibu. Nah, ini di Scopus, ya, International Publication di AIP. Nah, ini ada nama mahasiswa, kemudian ini ada guru, Bapak guru biologi dari SMA 7 Kediri, gitu ya. Ini Bu Fatmatin ini dari SMA 1 Kediri. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa join riset dengan kami. Kemudian untuk kegiatan rutin selanjutnya ada workshop untuk meningkatkan keterampilan dosen. Nah, ini kami mengundang tahun 2021 itu ada Prof. Imam Widiono. Ya, kami belajar bagaimana menyusun monograf, dan ini banyak rangkaian workshop. Kemudian kegiatan yang selanjutnya adalah pengabdian kepada masyarakat yang memang rutin kami laksanakan setiap semester, ya. Ini di semester kemarin Bapak Ibu ini baru kemudian terbit di media massa. Kami membantu kemandirian dari SA Farm hidroponik di Kelurahan Singonegaran. Nah, ini beberapa, jadi tidak hanya biologinya, tetapi juga pendidikan biologinya, mendesain penilaian kinerja, kemudian pembelajaran inovatif, dan lain sebagainya. Ini contoh-contohnya. Jadi ini yang luring ini bersama dengan Bapak Ibu guru dari yang bawah ini dari Kabupaten Kediri, nah yang atas dari Kota Kediri. Nah, jadi silahkan meskipun jauh Bapak Ibu dengan kami, kita bisa laksanakan itu secara online. Kemudian ada sharing dengan alumni,
Nah, ini beberapa alumni kami yang memang sudah sukses gitu ya mengembangkan ini, Mas Yudi Santosa dengan kaktusnya yang sudah bisa mengirimkan sampai keluar Kediri. Gitu, ya. Kemudian ini ada prestasi mahasiswa yang baru sekali tahun kemarin Hima Prodi ya itu berhasil lolos untuk Abdidaya yang kami mengerjakan untuk konservasi toga di Kabupaten Kediri di Desa Sumberjo. Hima Bio Heliantus, Universitas Nusantara. Masih diserahkan kepada alam sebagai tanaman pagar dan masih menjadi tanaman liar. Walaupun tanaman tadi lebih banyak diserahkan kepada alam, namun sudah sering digunakan sebagai sumber sayur dan pengobatan. Jadi pengabdian kepada masyarakat tidak hanya dilakukan oleh dosen, tetapi pun juga dilakukan oleh mahasiswa. Tahun 2021 kami pun juga memenangkan PHP 2D yang tahun kemarin itu PPK Ormawa, itu membantu pengrajin gerabah di Kabupaten Kediri. Nah, ini beberapa prestasi mahasiswa terkait MBKM yang lolos. Ini ada lolos kampus mengajar angkatan 3, kemudian ada yang lolos talenta inovasi, kemudian ini yang gerabah, kampung gerabah. Nah, kemudian ada yang lolos MSIB. Nah, ini kampus mengajar angkatan 4 dan kampus mengajar angkatan 5 sudah ada, tetapi memang belum dibuatkan flyernya. Selain itu, mahasiswa pun juga bisa mengikuti program kreativitas mahasiswa yang alhamdulillah dari Prodi Biologi pernah lolos ke PIMNAS. Nah, selain itu pun juga mahasiswa rajin mengikuti perlombaan. Kami pernah menjuarai juara pertama LKTI yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia. Nah, tidak kalah untuk prestasi dosennya tahun ini kami mendapatkan hibah penelitian dan juga hibah pengabdian kepada masyarakat, gitu ya. Kemudian 2 dosen dari Prodi Pendidikan Biologi pun juga memenangkan hibah kemitraan LPTK dengan sekolah. Nah, ini yang tahun kemarin, yang semester kemarin, Bapak Ibu dan adik-adik siswa. Nah, jadi fokus kami adalah ke konservasi biodiversitas. Ini acara matching fund kami yang kerjasama dengan Balitbangda Kabupaten Kediri, dan salah satu dari dosen kami ini lolos untuk hibah penulisan permohonan paten yang insya Allah tahun ini paten beliau nanti bisa terbit. Nah, ini beberapa list prestasi dari dosen Prodi Pendidikan Biologi. Ini beberapa lab yang kami miliki. Nah, yang paling baru ini kami memiliki greenhouse hidroponik. Nah, mungkin itu perkenalan dari Prodi Pendidikan Biologi, dan saya ucapkan kepada siswa dan juga Bapak Ibu guru yang hadir hari ini, selamat mengikuti workshop. Ya, saya buka acara ini dengan bacaan basmalah, workshop penulisan karya tulis ilmiah hari ini bisa dimulai. Terima kasih. Saya serahkan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi oleh Dr. Agus Muji Santoso, MSI. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk peserta yang telah bergabung ke dalam Zoom ini untuk workshop pelatihan karya tulis ilmiah dalam rangkaian NSC Session 9. Sebelumnya, perkenalkan saya, Vika Nur Andini Putri,
selaku moderator yang akan memandu jalannya workshop hari ini. Pertama-tama, saya akan membacakan CV dari pemateri. Nama, Dr. Agus Muji Santoso, MSI, tempat tanggal lahir, Kediri, 13 Agustus 1986. Riwayat pendidikan, 2009 S1 Pendidikan Biologi UNP Kediri. 2012 S2 Biologi Universitas Airlangga. 2017 S3 Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang. Sudah banyak hibah, pengalaman pengelolaan institusi, pengembangan diri, serta pengalaman membimbing mahasiswa yang telah beliau lakukan. Pengalaman membimbing beliau pada Hima Bio Helianthus yang telah selesai dilaksanakan adalah PHP 2D yang didanai oleh Belmawa Kemendikbudristek dengan judul Penerapan K3 Motif Lokal Kediri dan Digital Marketing bagi Pengrajin Gerabah Kediri, serta PPK Ormawa didanai Belmawa Kemendikbudristek dengan judul Konservasi Toga dan Tanaman Langka. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materi. Kepada Dr. Agus Muji Santoso, MSI, dipersilahkan. Suara saya bisa didengar? Saudara moderator, sudah bisa? Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, Rahayu. Yang saya hormati Bu Kaprodi, yang saya hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan program studi pendidikan biologi, ada Bu Dwi Ari Budi Retnani, selamat sore Ibu, ada Bu Tutut, ya, kemudian ada Bu Budi, yang saya juga hormati Ketua Hima, Hima Bio Helianthus, Ketua Panitia dan segenap tim NSC yang sangat luar biasa, serta yang kami banggakan Bapak Ibu pembimbing peserta NSC dari berbagai sekolah, serta adik-adik siswa peserta NSC. Pada sore hari ini saya langsung coba untuk running lebih cepat ya, agar nanti kita juga selesai lebih cepat pula terkait dengan pendalaman bagaimana menyusun sebuah karya tulis ilmiah. Sebenarnya materi ini sudah tidak asing bagi Bapak Ibu guru maupun adik-adik mahasiswa. Nah, mengapa ini kami sampaikan ya kepada adik-adik semua, kepada Bapak Ibu guru, khususnya bagi Bapak Ibu guru pembimbing, agar beberapa update yang sempat kami ikuti ini bisa benar-benar Bapak Ibu peroleh, sehingga ketika nanti ke depan mau ada NSC lagi, lomba IC, lomba karya tulis ilmiah, bahkan sampai lomba poster pun Bapak Ibu bisa segera menyikapi begitu ya, sehingga kualitas karya tulis yang dihasilkan entah itu nanti untuk NSC tahun depan maupun kompetisi-kompetisi sejenis itu bisa lebih maksimal lagi secara substansi, secara kualitas. Nah, Bapak Ibu, saya langsung run terus saja. Sebenarnya kenapa sih karya tulis itu selalu menjadi salah satu topik gitu ya, salah satu jenis kompetisi yang paling banyak dikompetisikan bagi kalangan pelajar, ya tidak hanya untuk mahasiswa tapi juga siswa di jenjang SMA bahkan SMP. Beberapa waktu yang lalu saya sempat searching dari 103 tahun 2000 yang saya peroleh ya Bapak, dari 103 perlombaan di tahun 2022 itu 10%-nya sudah ada untuk kalangan SD. Nah, berarti Bapak Ibu ada sesuatu nih ya, ada sesuatu di luar sana yang menyebabkan mengapa perlombaan di bidang penalaran, di bidang perkarya tulisan itu semakin booming gitu ya. Jadi termasuk IC yang diselenggarakan oleh Mas Mbak
Hima Bio Helianthus UNP Kediri ini. Nah, ternyata Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa maupun adik-adik siswa ya, ini sekarang sudah diramalkan ya. Sudah diramalkan oleh salah satu pakar pendidikan namanya Prof. Bersin, dan beliau rilis di FutureLearn beberapa waktu yang lalu. Intinya bahwa ke depan ini kecakapan yang harus disiapkan itu adalah kecakapan berpikir, ya, kecakapan berpikir. Artinya apapun mata pelajarannya, apapun subjeknya, apapun yang dipelajari, kita semua punya PR bersama, bagaimana kemampuan berpikir ini semakin kuat. Kemampuan berpikir siapa? Kemampuan berpikir adik-adik di jenjang SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Harapannya ketika mereka lulus dengan kemampuan berpikir itu, mereka sudah bisa mencoba untuk beradaptasi. Mereka bisa mengikuti perkembangan yang ada, ya, bisa mengatasi segala challenge yang ada di depannya. Oleh karena itu, kenapa kompetisi scientific competition, salah satunya ada essay, ada mungkin makalah dan seterusnya. Ini kenapa marak? Karena salah satu esensi yang ingin dikuatkan, ya, salah satu kompetensi yang ingin di up gitu ya melalui scientific competition ini adalah kemampuan berpikir logik. Ya, kemampuan berpikir logis, kemudian kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif. Bisa enggak memecahkan masalah yang ada di sekitar? Punya enggak ide-ide orisinal? Punya enggak ide-ide kreatif yang bisa membantu untuk pelestarian lingkungan sesuai dengan topik NSC session ke-9 ini. Nah, berangkat dari situ, kita semua akan ternyata berada pada posisi yang sama, bahwa ke depan kecakapan berpikir inilah yang harus benar-benar kita kuasai, Bapak Ibu. Tapi ternyata kecakapan berpikir itu tidak cukup, ya, tidak cukup. Kenapa? Ini ditunjukkan di salah satu unsur karya tulis. Di dalam karya tulis ilmiah, entah itu dalam bentuk essay, kemudian dalam bentuk makalah lengkap, kemudian dalam bentuk yang lainnya, ini tidak hanya mengandalkan kekuatan kemampuan berpikir kritis dan sistematis, kemampuan berpikir kreatif saja, tetapi lebih dari itu. Ya, jadi sekali lagi di dalam pembuatan karya tulis ilmiah tidak hanya mengandalkan kemampuan atau kekuatan berpikir kritis, berpikir kreatif, tetapi lebih dari itu. Ya, baik mahasiswa maupun siswa di jenjang sekolah, SMA, SMK, MK, Madrasah Aliyah, ya, SMP, MTS, itu punya challenge yang sama. Apa? Ya, yaitu challenge-nya adalah bagaimana kemampuan berpikir tadi, ya, berpikir kreatif, berpikir kritis, ya, solutif, ini didasari dengan sebuah kebijaksanaan, wisdom, ya, dan itu yang tidak bisa digantikan oleh mesin. This is power skill. Itulah yang nanti ke depan tidak akan bisa digantikan oleh mesin. Oleh karena itu, melalui kompetisi essay yang diselenggarakan oleh adik-adik Hima Bio Helianthus, UNP Kediri ini tidak hanya mencoba untuk meng-capture ide-ide kreatif, tapi lebih dari itu, apakah ada, ya, keluhuran yang melandasi proses berpikir kreatif, ide-ide gila yang sudah dituangkan. Nah, oleh karena itu, di dalam karya tulis ilmiah itu harus benar-benar kita coba coba kita. Nah, apa sih esensi karya tulis ilmiah? Esensi karya tulis ilmiah itu ini, ya, bagaimana menyajikan gagasan, itu yang pertama, menyajikan gagasan, penyelidikan lapang atau laboratorium, di mana kegiatan tadi itu dalam rangka problem solving, memecahkan sebuah masalah, menyelesaikan sebuah masalah. Jadi dalam menyusun karya tulis ilmiah, sebenarnya adik-adik mahasiswa, adik-adik di jenjang sekolah, ini tidak harus melulu fokus pada aktivitas di lab, aktivitas pendidikan di lapangan. Adik-adik cukup mengumpulkan beberapa artikel, ya, kemudian dianalisis secara sistematis, itu juga bisa merupakan, bisa menjadi sebuah karya tulis ilmiah. Kalau di perguruan tinggi itu dipelajari lebih lanjut dalam sebuah
systematic review atau meta-analisis. Ya, jadi kalau adik-adik mahasiswa maupun adik-adik siswa di SMA, kalau mau membuat sebuah karya tulis, tidak harus hands-on di lab. Ya, bisa melakukan penelitian yang sifatnya gagasan konstruktif atau memang melakukan sebuah analisis dari riset-riset sebelumnya. Jadi mengambil hasil riset-riset sebelumnya yang sudah dipublikasikan, kemudian diekstrak. Sebenarnya apa sih gitu ya, yang menjadi isu utama gitu. Dan sekali lagi, entah itu kegiatan adik-adik di sekolah bersama yang dibimbing oleh Bapak Ibu guru, entah itu di lapangan, entah itu di lab, ya, entah itu hanya sekedar gagasan, intinya dilakukan secara sistematis, ya, dilakukan secara sistematis. Artinya adik-adik harus punya metodenya. Kalau adik-adik mau mengecek seberapa besar perubahan BUD dan COD ketika terjadi kiriman air yang cukup banyak gitu ya di Sungai Berantas karena hujan deras. Nah, silakan. Metode untuk mengukurnya itu harus valid juga, ya. Ada tahapan-tahapan, ada step by step yang harus dilalui. Itu sistematis. Disajikan secara objektif, jujur dengan menggunakan bahasa baku serta fakta teori atau bukti empiris. Ini esensi karya tulis ilmiah. Dengan demikian, sebenarnya kalau adik-adik di sekolah yang nanti akan dibimbing oleh Bapak Ibu guru ingin membuat sebuah karya tulis ilmiah yang baik termasuk isi esai, itu cukup menyampaikan sebenarnya gagasannya apa, kemudian gagasan tadi itu muncul itu karena masalah apa. Oh, karena masalah ini. Apakah ada data masalahnya? Oh, ada. Dirilis di koran Jawa Pos, dirilis di Kompas, masalahnya ini. Ya, kemudian adik-adik munculkan gagasan, munculkan ide kreatifnya, kemudian dicoba untuk disusun seperti apa penjabaran dari ide itu tadi. Itu sebenarnya sudah termasuk bagian esensi karya tulis ilmiah. Ya, termasuk nanti jika adik-adik lolos kompetisi esai nanti yang diselenggarakan oleh Mas Mbak Panitia Hima Bio Heliantus ini, jika nanti terpilih sebagai finalis, kuatkan di gagasan. Gagasan saudara sebenarnya apa? Gagasannya adik-adik ini apa? Itu fokuskan. Nah, kemudian gagasan ini muncul karena apa? Apa penyebabnya? Ya, langsung saja fokus ke masalah. Syukur kalau ada data-datanya secara kuantitatif, ya, oh karena terjadi peningkat, walaupun COVID sudah melandai, tapi gejala flu masih cenderung tinggi, masih karena berada di musim pancaroba. Oleh karena itu kami punya gagasan bagaimana membuat sebuah teh herbal yang itu terjangkau semua umur bisa mengkonsumsi kecuali balita misalnya. Nah, itu pasti akan sangat menarik kalau didasari dengan fakta atau bukti-bukti empiris. Jadi itu, kalau bagi adik-adik mahasiswa sama, agar topiknya skripsi, topiknya proposal skripsi tidak ditolak. Ya susah ditolak oleh dosen, ya memiliki potensi untuk cepat diterima. Ya gagasan saudara apa? Kenapa muncul gagasan ini? Oh karena masalahnya ini. Ya itu sebenarnya. Dan jangan lupa gunakan bahasa baku, ya bahasa baku. Oke, tentu. Karena ini karya tulis, maka harus ditulis. Ya, tulisannya boleh dibuat bab 1, 2, 3, dan seterusnya, atau dalam bentuk esai. Karena bisa juga dilakukan dalam bentuk gagasan, artinya adik-adik di sekolah ini, atas bimbingan Bapak Ibu Guru, cukup fokus bagaimana sih mengkonstruk ide baru, tapi berbasis hasil telaah pustaka-pustaka. Dari buku ini bilang begini, buku A bilang begitu, buku B bilang demikian. Yuk coba diramu. Ya, contoh sederhana yang pernah dilakukan oleh salah satu finalis di sebuah lomba karya tulis ilmiah. Waktu itu saya pernah diminta menjadi salah satu juri di ini ya, di Nganjuk ya. Jadi karya tulisnya sederhana. Untuk menjernihkan air, menurut penelitian si A tahun sekian itu komposisinya ini loh penyaringnya. Tapi menurut peneliti B di jurnal ini komposisi penyaringnya. Menurut peneliti C dari daerah sana itu komposisi penyaringnya, filter air
Itu harus seperti ini. Nah, dari sekian banyak artikel, dari sekian banyak jurnal, dari sekian banyak hasil penelitian, itu mereka ekstraksi. Ini loh, ternyata dari sekian, saya waktu itu masih ingat sekitar 23 artikel, ya berhasil dikumpulkan oleh siswa itu, kemudian mereka ekstrak. Sebenarnya ini loh, kalau mau menjernihkan air harus ada komposisi ini, komposisi itu, dan seterusnya. Kalau mau menjernihkan air sekaligus mengurangi jumlah bakteri, ya bakteri patogen, misalnya Escherichia coli, Staphylococcus aureus, kemudian Bacillus subtilis, itu ternyata harus ditambah ini loh. Nah, ternyata gagasan itu sangat menarik gitu ya. Jadi walaupun penelitiannya itu hanya mengekstrak dari beberapa artikel, tapi ternyata bisa melahirkan sebuah konsep baru. Konsepnya apa? Yaitu tadi, kalau hanya sekedar memfilter air ya dengan total padatan terlarut yang rendah, intinya bening tidak keruh, cukup pakai ini. Tapi kalau mau bakterinya, bakteri patogennya juga berkurang, tambahkan di filter tadi, di bahan baku tadi, ini bahannya. Tapi kalau mau plus logam berat yang ada di air tadi, di air sungai tadi itu juga tersaring, ya, tidak ikut terkonsumsi oleh masyarakat, tambahkan material ini. Nah, jadi sebatas itu sebenarnya. Tapi itu kan menarik. Daripada orang membaca sekian banyak artikel, nah ternyata kegiatan yang bersangkutan cukup mengekstrak, ya, mengekstrak bahasa saya, memeras, ya, mencari intisari. Nah, itu sangat promising sekali kalau adik-adik mau melakukan itu. Nah, jika adik-adik serta Bapak Ibu guru mau diajari seperti itu, nanti bilang ke panitia, ya. Bilang ke panitia, ada Mbak Wiji Arianti, Mbak Roni Katul, ya, dan atau ketikkan di chatbox. Kami akan ke sekolah Bapak Ibu, ke sekolah adik-adik free, ya, free, ya, free, gratis, ya. Kami akan berkunjung ke sekolahnya adik-adik karena kami punya program juga untuk ke sana. Oke, atau nanti saudara moderator dan MC nanti mungkin juga bisa meninggalkan kontak person yang bisa dihubungi ya, atau di NSC sudah ada. Oke, saya langsung saja. Nah, seperti apa sih yang harus dilakukan gitu ya, yang harus diperhatikan? Jika adik-adik ingin membuat sebuah karya tulis ilmiah yang bagus, pastikan bahwa artikel ilmiah, ya apapun bentuknya, entah itu esai ataupun karya tulis ilmiah yang full bab 1, 2, 3, 4, itu memuat ini, benar-benar memuat gap, ya, memuat kesenjangan. Apa itu gap atau kesenjangan? Gap atau kesenjangan itu merupakan ketidaksesuaian antara apa yang terjadi saat ini, ya, secara real time, dengan apa yang kita harapkan, dengan apa yang kita cita-citakan. Ya, yang kita cita-citakan, ya, ternyata sekolah itu bersih karena sekolahnya sudah ditetapkan sebagai sekolah adiwiyata. Tapi faktanya, ternyata kantin-kantinnya masih banyak sampah, ya, sampah antara organik dengan basah dengan kering masih bercampur gitu. Ini contoh-contoh. Atau sekolah yang sudah ditetapkan sekolah adiwiyata, tapi lingkungan, ya, lingkungan di luar sekolah itu masih belum, ya. Artinya sekolah adiwiyata itu masih eksklusif untuk sekolah itu. Ya, bagaimana kalau sekalian, ya, ada impact-nya untuk masyarakat. Nah, itu bagus sekali juga. Nah, itu gap. Bisa juga harapannya angka kecelakaan, angka korban kecelakaan dari siswa SD, SMP, SMA itu kecil, tapi ternyata faktanya mengalami kenaikan. Ya, kalau adik-adik cek, ya, data angka kecelakaan di Polda Jatim, yang mengenaskan itu, ya, kalau tidak siswa jenjang SMA, ya SMP, ya, dan sederajat. Nah, itu yang menjadi masalah. Itu kan gap. Seharusnya usia-usia demikian itu kan belum punya SIM, ya, apalagi SMP. Tapi faktanya tidak demikian, ya. Mereka rata-rata menjadi pengendara utama. Nah, itu gap, ya, itu gap. Seharusnya sungai itu bersih, tapi ternyata tidak. Nah, silakan tunjukkan bahwa memang ada gap di situ. Nah, nanti kalau adik-adik yang terpilih menjadi finalis, ya, di kompetisi esai NSC ini, kuatkan di bagian ini, ya. Atau the next, ketika adik-adik ingin dibimbing oleh Bapak Ibu guru,
Nah, biasanya Bapak Ibu guru sudah mewanti-wanti, ayo masalahnya apa? Nah, ketika adik-adik diminta menunjukkan masalah, kuatkan di bagian ini. Faktanya demikian, datanya sekian ya. Tapi ternyata tapi sebenarnya harapannya ini loh gitu. Nah, semuanya ini baru bisa kita kuatkan, baru bisa kita tunjukkan secara tegas jika kita banyak membaca. Banyak membaca apa? Banyak membaca hasil penelitian terdahulu, kemudian banyak melakukan bolang. Bukan berarti bolang main TikTok, joget-joget, tidak. Itu boleh, silakan. Tidak semeter, tetapi coba gunakan TikTok itu to record ya, untuk recording finding fact ya, fakta yang saudara temukan. Itu promising sekali ya, menjanjikan sekali. Kemudian sumber penulisan itu banyak sekali ya, banyak sekali. Saya langsung saja, kalau secara struktur seperti ini ya, saya tidak akan mendetailkan, saya akan meng-highlight beberapa hal. Secara struktur, secara sistematika sebenarnya tidak ada aturan baku ya. Yang penting ada bagian awal, inti dan akhir. Ya, kalau esai, bagian awalnya apa? Bagian awalnya ya mungkin pendahuluan, atau mungkin ada sebuah paragraf pembuka. Karena kalau esai kan tidak ada sub-bab gitu ya. Tapi kecuali kalau sistematika aku untuk ini ya, untuk laporan akhir, skripsi, tesis, dan seterusnya. Tapi, by the way, saya ingin menyampaikan, saya ingin menegaskan bahwa bagian awal, inti, akhir, itu seperti ini. Ya. Awal itu ada sampul, lembar pengesahan, kata pengantar, abstrak, ringkasan, daftar isi, pokoknya daftar-daftar itu ada di bagian awal. Ya, kalau tips ya, kalau adik-adik ingin merefleksikan apakah karya tulisnya itu sudah bagus, ambil daftar isi, ya, kemudian cek daftar isi ke atas, mulai dari abstrak, kata pengantar, ada enggak? Komplit enggak? Kalau ya, saya sudah langsung positif thinking, oke, komplit, berarti kita tinggal ngecek. Kemudian saya cek daftar isi ke bawah, isinya apa? Bab 1, 2, 3, oke, lengkap. Bab akhir pasti ada daftar pustaka dan lampiran. Itu biasanya kalau saya ngecek. Kemudian yang berikutnya yang menarik, saya berikan tips saja. Kalau ada seorang juri itu, kenapa kok jurinya itu cepat banget dan bisa langsung nangkep esensi dari sebuah karya tulis, termasuk isi. Mereka membaca langsung di ringkasan, kalau isi secara keseluruhan. Tapi kalau dalam bentuk karya tulis ilmiah lengkap, bab 1, 2, 3, yang mereka baca pertama kali itu adalah abstrak. Kalau di abstrak sudah ada problem, tujuannya begini, hasilnya kok begini, ya sudah, itu tinggal dilingkari aja. Tinggal dilingkari dan dikonfirmasi di naskah. Kalau di naskah nggak ketemu, dikonfirmasi secara langsung. Biasanya begitu. Dan apa yang dicek di bagian abstrak serta keseluruhan dari sebuah karya tulis ilmiah ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama, tujuan. Ya, tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Kemudian yang kedua, latar belakang. Loh, Pak, nggak terbalik? Enggak. Biasanya untuk memudahkan melakukan penjurian, itu juri biasanya ngecek yang pertama kali ini tujuannya apa sih? Ya, termasuk sama dosen itu kalau ngoreksi karya tulis ilmiahnya mahasiswa dalam bentuk proposal, skripsi, ya maupun skripsi itu yang dicek tujuannya. Ini tujuannya apa sih kan gitu? Oh, melakukan sebuah inovasi, media edukasi bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk anak-anak PAUD gitu. Sudah, tinggal dicek aja. Kalau memang itu tujuannya, kenapa? Nah, itu yang diuber, baru latar belakang. Oh, karena ini data anak autis di sebuah sekolah seperti ini, dan mereka belum memiliki media. Media apa? Media edukasi bagaimana mitigasi untuk tindak kekerasan seksual, misalnya. Anak autis itu penting loh, ya, mendapatkan materi itu. Karena sekolahnya belum punya, ya, dan itu dibutuhkan. Why not? Kan gitu ya. Oke, latar belakangnya sudah dapat. Itu yang kedua. Yang ketiga, gimana sih mereka ini menghasilkan produk? Bagaimana mereka melakukan aktivitas penelitiannya? Bagaimana mereka melakukan sebuah inovasi itu? Cek metodenya. Kalau metodenya lazim,
rasional, alat bahan-bahannya juga clear, step by step-nya juga rasional, ya, tervalidasi. Baru yang terakhir, gimana hasilnya? Ya, gimana hasilnya ini, bagaimana hasilnya ini, sekaligus menjelaskan kenapa hasilnya kok begitu. Mengapa video edukasi mitigasi pencegahan kekerasan seksual bagi anak autis efektif banget gitu ya. Efektif sekali dan itu diterima dengan baik oleh mereka, oleh siswa-siswa berkebutuhan khusus itu tadi. Nah, karena medianya sesuai dengan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Medianya lebih banyak menampilkan ya gambar-gambar visual, ya. Bagaimana kalau misalnya dia dicolek, ya. Bagaimana kalau dia di towel gitu ya, kalau bahasa ini ya. Nah itu ya, itu yang menarik gitu ya. Jadi tips dari kami ada 4. Yang pertama, cek tujuannya. Biasanya tujuan seperti itu kan apa sih melatar belakangnya gitu. Oh, ternyata melatar belakangnya ini. Oke. Kemudian ketiga adalah bagaimana mereka si mahasiswa ini atau siswa ini merealisasikan idenya. Alat bahannya apa yang digunakan. Kemudian bagaimana mereka merealisasikan produknya itu. Dan yang keempat, bagaimana hasilnya. Nah, 4 pertanyaan itu sebenarnya yang dijadikan oleh para juri untuk membreakdown sebuah naskah yang dilombakan. Nah, kalau adik-adik sekali lagi terpilih menjadi finalis, kuatkan di 4 hal itu tadi, ya, kuatkan di 4 hal itu. Bagi Bapak Ibu guru pendamping, mohon dicek ya ke 4 hal itu tadi, karena 4 hal itu tadi yang akan terus dikejar oleh juri, ya, biasanya begitu. Oke, next, ini contoh, ya, ini contoh. Kami berkolaborasi, ini contoh yang kami lakukan dan ini kami berkolaborasi dengan beberapa kampus. Jadi bagaimana sih kami itu mengedukasi remaja-remaja yang ada di Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Leucareng, Kabupaten Nganjuk. Ya, mereka tidak tahu ramuan herbal, yang mereka tahu teh, jahe dan seterusnya. Tapi teh jahe, kemudian jahe, kemudian kayu manis, itu sebenarnya bisa diramu gitu ya. Bisa diramu dengan asalkan komposisinya tepat, dia bisa menjadi penangkal COVID-19, COVID-19. Nah, bagaimana sih ramuan itu tadi itu bisa dikomunikasikan, bisa diedukasikan, ya. Dan ternyata itu juga bisa ditulis gitu loh, bisa ditulis. Jadi sederhana, ya. Dan kalau boleh saya tips dari sini, sebenarnya kalau adik-adik mau membuat KTI apapun, pastikan fokus. Idenya itu apa? Kalau idenya adik-adik adalah membuat sebuah video edukasi, ya langsung saja di judul itu video edukasi. Kalau idenya adik-adik itu fokus pada bagaimana mencari sebuah manajemen komunikasi gitu ya, antara masyarakat dengan masyarakat adat dengan pemerintah daerah untuk menanggulangi, mencegah kebakaran hutan, ya fokus ke sana gitu. Dan itu sebaiknya tercermin di judul. Nah, bagi adik-adik yang nanti dinyatakan lolos, pastikan refleksikan di judul saudara itu secara substansi, ya. Mohon maaf, judul saudara itu sudah mencerminkan substansi ide saudara atau belum? Kalau belum, ya nanti ditegaskan waktu diskusi tanya jawab. Dan tidak terlalu panjang, ringkas, jelas, kalau bisa provokatif. Ya, oke. Kemudian rumusan masalah, ya, rumusan masalah. Yang ingin saya sampaikan di dalam di slide ini adalah ketika adik-adik membuat sebuah artikel ilmiah, karya tulis ilmiah, pastikan rumusan masalahnya itu spesifik. Kalau spesifik, adik-adik tidak perlu lagi memunculkan sebab baru. Biasanya, mohon maaf, di dalam membuat karya tulis ilmiah, itu kan ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada identifikasi masalah, dan macam-macam. Ya, itu sebenarnya cukup satu, setelah latar belakang, rumusan masalah. Ya, sebenarnya.
ya sebenarnya, karena ketika rumusan masalah tadi itu sudah clear, ya sudah jelas, artinya sudah dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya, ya kemudian sudah dinyatakan sudah mencerminkan variabel yang diteliti, ya sebenarnya ini cukup gitu ya, asalkan ini ada di bagian rumusan masalah, di redaksi rumusan masalah, it's enough gitu ya. Ya, contoh, Bapak Ibu Guru membuat sebuah inovasi media pembelajaran bola ASEAN. Jadi membuat sebuah bola, di situ kumpulan negara-negara ASEAN. Diharapkan adanya media itu tadi bisa meningkatkan pemahaman konsep siswa tentang interaksi antar negara misalnya, atau negara-negara ASEAN. Ya silakan. Ya berarti mulai dari judul dan rumusan masalah harus inline. Gitu. Nah, bahkan kalau esai gimana? Kalau esai sebenarnya rumusan masalahnya tidak disajikan secara eksplisit, tapi disajikan secara implisit, ya, secara tersirat, ya, melalui beberapa redaksi kalimat, ya. Oke. Tapi make sure harus dipastikan bahwa problemnya memang benar-benar ada begitu ya, masalahnya benar-benar memang memang terlihat, sehingga ini loh yang mau diselesaikan. Nah, biasanya dilakukan oleh juri itu mengecek ini, rumusan masalahnya apa. Kalau rumusan masalahnya seperti ini, di liriknya Dandang Gulo itu memuat nilai-nilai karakter apa, maka tujuannya ya harus seperti itu. Tinggal mengganti kata apa. Jadi kata apanya itu dicoret, ya, kata apanya dicoret, tanda tanyanya dicoret, diganti dengan apa ini dengan kata untuk. Nah, dan gunakan kata-kata yang menderap kalau untuk tujuan, jangan untuk mengetahui, untuk apa ya, ya, anak saya sedang berdoa mau makan sorry. Jadi jangan menuliskan di kalimat tujuan itu untuk mengetahui. Gunakan kata-kata yang lebih operasional, yang lebih menderap. Contoh untuk mengungkap, ya, untuk mengungkap. Nah, lalu apa yang membedakan antara tujuan dengan manfaat? Secara sederhananya begini. Kalau tujuan itu sudah tercapai, what will happen? Ya. Apa yang terjadi? Oh, mohon maaf, termute. Jadi kalau tujuan itu, ya, itu kembali ke rumusan masalah, ya. Kalau manfaat itu, ketika tujuan tercapai, what will happen? Apa yang akan terjadi? Kalau kita sudah tahu nilai-nilai karakter yang ada di lirik Tembang Dandang Gulo, so what gitu? Oh, diharapkan Tembang Dandang Gulo itu bisa digunakan untuk penguatan literasi dan sekaligus pengembangan karakter, karena di dalam lirik Dandang Gulo itu ada penguatan karakter gitu. Nah, ini yang sering kali tertukar, ya. Dan sering sekali ketika saya menjuri gitu ya, menilai naskah sebuah karya tulis ilmiah, baik untuk anak SMA maupun mahasiswa, ini sering tertukar. Bahkan manfaat ini tidak jelas rumusannya. Jadi bias gitu. Ini tujuan atau manfaat gitu, karena semuanya sama gitu. Nah, sekali lagi, kalau manfaat itu intinya ketika tujuan itu tercapai, ketika kita sudah mendapatkan data tentang nilai-nilai karakter yang ada di lirik Tembang Dandang Gulo, what will happen? Apa yang akan terjadi? What next? Gitulah singkat kata itu. Berikutnya lalu apa? Terus nyapo kalau bahasa Jawa gitu ya. Nah, ya diharapkan Tembang Dandang Gulo ini tetap bisa dinyanyikan, bisa digunakan oleh guru, oleh siswa dalam rangka apa? Penguatan karakter. Gitu. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah penting itu adalah ini sebentar, saya tercoret-coret. Nggak apa-apa, ini nggak sengaja tadi. Oh, nggak bisa.
Oke, nggak apa-apa. Mungkin saking kepoinnya akhirnya kecoret-coret. Oke, dan yang berikutnya tidak kalah penting adalah kajian pustaka. Ya, seringkali bagian ini itu bab 2, ya, yang saya maksud adalah bab 2. Bab 2 dari sebuah karya tulis ilmiah adalah kajian pustaka. Ya, atau ada yang mengatakan telaah pustaka, dan biasanya ini bagian yang sering dilakukan copy paste. Ya, copy paste. Ngambil dari buku sana, ngambil dari blog sana, ngambil dari website sana, website sini digabung jadi satu. Nah, gitu. Nah, sebenarnya tidak demikian. Kajian pustaka itu sebenarnya adalah upaya kita, ya, upaya kita untuk mengekstrak itu tadi. Mengekstrak apa? Kita kan sudah tadi membaca hasil penelitiannya si A, hasil temuannya si B, hasil kajiannya si C, hasil penelitiannya si D, dan seterusnya. Ketika sudah membaca, ya, pastikan kita tahu intisari dari setiap bacaan itu tadi. Ketika kita membaca hasil penelitiannya si A ini punya temuan apa? Si B juga punya temuan apa? Apakah ada kesamaan antara si A dengan si B? Oh, ada. Ya sudah. Temuannya apa? Mereka sama-sama mengatakan bahwa salah satu ciri kecakapan hidup abad 21, nah ini yang saya pointer, ya. Ciri-ciri kecakapan hidup abad 21 adalah kecakapan berpikir tingkat tinggi. Ternyata ketika saya membaca artikelnya si A, itu demikian. Dia menyampaikan itu. Ketika saya membaca artikelnya si B, juga begitu. Ketika saya membaca artikelnya si utama ini, juga menyampaikan hal yang sama. Ya, jadi intinya ketiga peneliti sebelumnya, ketiga orang sebelumnya, ini mengungkapkan hal yang sama. Maka, sebelum kalimat tadi itu dititik, ya, salah satu ciri kecakapan hidup abad ke-21 itu dititik, ya, berpikir tingkat tinggi titik, diberi tanda kurung. Kalimat ini itu merupakan hasil ekstraksi dari siapa saja. Oh, dari Santoso, dari Srikong, nah gitu. Nah, ini terus kita lakukan untuk kalimat-kalimat berikutnya. Ya berat, tetapi itulah sebenarnya esensi dari telaah pustaka, dari kajian pustaka. Sehingga akan terlihat state of the art-nya, bahwa kajian pustaka itu benar-benar kita mengkaji dari berbagai pustaka. Waduh Pak Agus, untuk anak SMA kan susah. Untuk anak SMP juga begitu. Kalau mahasiswa mungkin masih bisa Pak Agus. Iya. Ya, kalau secara nature ya memang seperti ini. Lalu bagaimana pembijakan kita, penyikapan kita untuk KTI, karya tulis ilmiah bagi anak-anak SMA sederajat atau SMP sederajat. Caranya gampang. Si A hasil penelitiannya apa ditulis, ya. Menurut Santoso, salah satu ciri kecakapan hidup abad 21 adalah kecakapan berpikir tingkat tinggi, titik. Nanti dirangkai berikutnya, hal itu sejalan dengan yang disampaikan oleh Srikong Chan. Bla 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 bla, isinya apa. Hal itu juga, ya, senada dengan yang disampaikan oleh utama tahun 2021 bahwa bla 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 gitu. Nah, itu sederhana secara singkatnya. Jadi sekali lagi di bab 2 itu bukan tempat ajang untuk copy paste, ya, seperti yang ada di slide saya ini, tetapi merupakan ajang bagaimana kita menyajikan hasil telaah pustaka. Gitu. Oke. Bagaimana mencari telaah pustaka mencari pustaka-pustaka atau hasil penelitian Pak Agus? Caranya seperti ini. Kita ketikkan saja kata kuncinya. Misalnya tadi ingin meneliti tentang dandang gulo gitu ya, tembang dandang gulo. Ketikkan saja dandang gulo itu sebagai keyword kata kuncinya di search engine di Google. Kemudian akhiri dengan file PDF. Tulisannya file PDF seperti ini. Nah, ini yang akan kita ketikkan di mesin pencari, di search engine-nya masing-masing. Boleh pakai Opera, boleh pakai Google, boleh pakai yang Internet Explorer, Bing, maupun yang lain. Depend on you, gitu. Ketikkan kata kuncinya dandang gulo, kemudian akhiri dengan file PDF. Nanti semua hasil penelitian yang
diterbitkan dalam bentuk jurnal, dalam bentuk artikel ilmiah, dan filenya bereksistensi PDF, itu akan terpanggil semua oleh Google, akan terpanggil semuanya oleh Bing, oleh Internet Explorer, gitu. Dan ini akan memudahkan kita untuk melakukan telaah pustaka. Saya langsung masuk ke hasil dan pembahasan ini yang sering sekali banyak sekali kesalahan-kesalahan yang seringkali banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa maupun siswa, ya, baik itu SMA maupun SMP pada saat mengikuti karya tulis ilmiah, lomba karya tulis ilmiah. Apa kesalahannya? Kesalahan yang pertama, ya, kesalahan pertama adalah seringkali tidak fokus dengan data utamanya. Data utamanya apa? Data utamanya adalah sebenarnya kadar oksigen terlarut di sungai A, di Sungai Berantas itu berapa? Ya sudah, di bagian 4, di bagian hasil langsung fokus ke sana. Menyajikan itu. Tidak perlu menyajikan data sekunder, data tersier atau apa yang itu sifatnya sunnah gitu ya. Kalaupun toh tidak ada, it doesn't matter gitu. Jadi fokus langsung menyajikan kadar oksigen terlarut di Sungai Berantas dari selama musim kemarau, selama musim penghujan, langsung mulai bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember sampai April itu seperti apa kadar oksigen terlarutnya. Sudah fokus sana. Kemudian dijelaskan. Yang namanya penjelasan itu, mohon maaf ini bahasa Inggris ya, mohon maaf ini bahasa Inggris. Yang intinya pembahasan itu bagaimana hasil tadi itu dijelaskan. Contoh jika hasil penelitiannya kadar oksigen terlarut, ya, kadar oksigen terlarut di Sungai Berantas selama musim kemarau itu cenderung fluktuatif. Ya kita bahas, mengapa kok cenderung fluktuatif? Yang dibahas bukan Sungai Berantasnya. Sungai Berantas memiliki panjang ini tidak perlu. Ya, Sungai Berantas dibangun pada masa ini, mengalami pendangkalan pada masa ini, itu bukan substansinya. Substansinya adalah kenapa kadar oksigen terlarut Sungai Berantas pada musim kemarau itu cenderung fluktuatif. Itu yang dijelaskan. Oh, karena faktor-faktornya ini. Menurut A, menurut Santoso, faktornya kemungkinan ini. Menurut B, seperti ini. Atau kalau bisa, ya dijelaskan dengan fakta-fakta yang berhasil direkam. Oh, karena terjadi aerasi. Ya, di sana terjadi aerasi. Kemudian di beberapa titik juga ada beberapa tanaman air yang cukup berlimpah. Itu yang menyebabkan kemungkinan besar kadar oksigen di Sungai Berantas ya itu cenderung untuk fluktuatif, naik turun. Nah, itu ya. Jadi kebanyakan membahas itu hanya membacakan tabel, membacakan diagram, setelah itu menyampaikan sesuatu yang bukan esensi dari temuan penelitian itu. Nah, nanti kalau adik-adik lolos ya ke final, tegaskan kepada juri, ya tegaskan kepada juri. Ide saya seperti ini karena berasal dari masalah saya seperti ini. Eksekusinya seperti ini, ya. Way forward-nya, follow up-nya seperti ini, begitu. Itu karena kami memiliki referensi 1, 2, 3 dan seterusnya. Memang challenging, ya ini challenging sekali. Kenapa? Sekali lagi karena memang menuntut kreativitas kita, menuntut critical thinking kita, gitu. Nah, dengan demikian jangan lupa dasari semua itu dengan kearifan, dengan kebijakan, dengan sense of belonging kita terhadap bangsa ini, sense of belonging kita kebijakan rasa yang
itulah yang nanti tidak akan bisa oleh mesin. It's called power skill. Sementara itu sampaikan nanti kita bisa diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu untuk sesi tanya jawab. Kepada para peserta yang ingin menyampaikan pertanyaannya, bisa mengangkat tangan atau mengetikkan di chat box. Jadi sekali lagi saya ulangi, kepada para peserta yang ingin menyampaikan pertanyaannya, bisa dengan mengangkat tangan atau mengetikkan di chat box. Saya persilahkan. Atau mungkin karena sudah terlalu sore ya, Mbak Mas Panitia, sehingga mungkin adik-adik dan Bapak Ibu Guru juga punya waktu yang terbatas. Mungkin nanti kalau belum ada di sesi sore ini, mungkin bisa kita fasilitasi di WA Group gitu ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya mungkin belum sempat disampaikan di sore ini. Begitu. Oh, ini sudah ada pertanyaan dari SMA 1 Negeri, SMA Negeri. Mbak, ini bisa langsung saya respon ya? Baik, Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Ainur Pinandita. Jadi untuk penulisan pustaka itu ada beberapa alternatif ya, ada beberapa alternatif ya, ada beberapa tipe. Secara garis besar ya, secara garis besar penyusunan daftar pustaka itu dapat dilakukan melalui dua tipe ya, dua model. Model pertama ya, model yang pertama itu menggunakan ini sebentar saya. Nah, ini menggunakan sistem Harvard ya, sistem Harvard seperti yang saya sajikan ini Bapak Ibu. Ya, ini model sistem Harvard. Ya. Seperti apa model sistem Harvard itu? Ya seperti ini. Ya, hal tersebut sejalan dengan temuan Santosa dan penelitian diri bahwa program pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi mengutip hasil penelitian orang lain, kemudian menyertakan kutipannya dengan menuliskan nama, tahun. Itu model Harvard. Tapi kalau ditulis angka seperti ini namanya model sitasi atau penyusunan daftar pustaka dengan model atau dengan bentuk Vancouver. Jadi yang pertama tadi adalah Harvard. Harvard itu ditulis nama, kemudian diakhiri dengan tahun. Tetapi kalau Vancouver, ini angka yang ditulis. 4 itu siapa? 4 itu menurut Trevinger. Ya, 7 itu menurut siapa? Menurut Hanif. Dan seterusnya. Sebenarnya sama. Hanya penyajiannya saja berbeda. Kalau Harvard, penulisan daftar pustakanya dalam bentuk nama dan tahun, ya, kalau itu di naskah ya. Kemudian di Vancouver, kalau Vancouver yang tertulis di naskah itu angkanya. Ya, kalau daftar pustakanya tetap sama ditulis seperti ini, ya, nama, tahun. Tapi yang di naskah itu macam-macam, ya, itu macam-macam. Nah ini. Oke. Dan saya beri tips sebelum mungkin diakhiri, saya beri tips atau mungkin sebelum ada pertanyaan yang lainnya, saya berikan tips. Kalau adik-adik Pak Ibu Guru ingin kasih pengatur referensi atau sering disebut sebagai reference manager. Ada Mendeley, ada Zotero, ada EndNote, dan seterusnya. Yang intinya
kita akan dibantu menuliskan sekian banyak daftar pustaka, ya. Oh iya Pak Yoyo, siap. Materi akan kami share melalui panitia. Kemudian jika memang adik-adik di sekolah di SMA maupun SMP kesulitan untuk menggunakan reference manager, sebenarnya kita bisa buka Google Cendekia, ya. Nanti setelah ini akan saya demokan. Jadi kita buka Google Cendekia, kemudian kita klik salah satu artikelnya sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian di sini ada tulisannya, muncul ini ya, muncul ini, ya. Ini sebenarnya kita tinggal pilih menurut apa. Ini kita copy paste, kita ambil semuanya, kemudian kita masukkan ke Notepad. Kemudian baru disalin di Word. Ini otomatis aman gitu ya. Kita tidak ingin mengcopy paste substansinya, tetapi kita hanya ingin mengcopy bagaimana merujuk daripada Bapak Ibu serta adik-adik itu menulis daftar pustaka one by one. Ada dua alternatif, menggunakan reference manager atau menggunakan fasilitasi atau layanan dari Google Cendekia. Kalau menggunakan reference manager memang agak as beginner agak occupied ya, harus entry one by one reference materi pustaka ke reference manager. Tapi yang sehingga saya merekomendasikan untuk adik-adik di jenjang SMA cukup menggunakan Google Cendekia. Caranya bagaimana? Oke, ini sebagai closing dari saya. Caranya ini sudah bisa dilihat share screen saya. Nah, caranya saya awali dari bagaimana mencari artikel, ya, mencari referensi, mencari pustaka. Yang pasti itu akan susah ditolak oleh juri, ya. Dan biasa bentuk jurnal. Contoh, adik-adik ingin meneliti. Apa benar sih? Apa benar daun mahoni yang di tepi jalan itu bisa digunakan sebagai larvasida? Sekarang ini kan sedang menjelang masa demam berdarah ya. Semoga kita semuanya sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, adik-adik penasaran, daun mahoni ini pahit banget. Bisa nggak ya dipakai, dimanfaatkan sebagai larvasida alami, larvasida nabati? Daun mahoni. Jadi tanaman mahoni yang ada di tepi jalan itu kan pahit ya. Nah, kemudian adik-adik terinspirasi, ini bisa nggak ya dipakai untuk bahan baku larvasida nabati, larvasida alami. Ya, oh gini aja. Misalnya kita cek yuk di Google gitu. Ketikkan saja Google Cendekia. Cendekia. Atau Google Scholar. Yang paling mudah Google Cendekia, yang bahasa Indonesia gitu aja. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, klik. Ya, ketemu seperti ini, diklik Google Cendekia. Nah, ketikkan kata, kalau sudah muncul seperti ini, boleh istilahnya Google Cendekia. Kalau komputernya, personal komputernya, PC-nya, laptopnya sudah terset bahasanya bahasa Indonesia. Tapi kalau masih dalam bahasa Inggris, ketika diketikkan Google Cendekia, kadang yang muncul tulisannya Google Scholar, sama saja, ya sama saja, it doesn't matter. Nah, setelah muncul seperti ini Google Cendekia atau Google Scholar, ketikkan kata kunci sesuai dengan topik, sesuai dengan minat yang mau adik-adik explore. Misalnya tadi daun mahoni, ya, sebagai apa? Sebagai larvasida. Coba ketikkan larvasida. Nah, kalau sudah diketikkan kata kuncinya seperti ini, tahap berikutnya jangan langsung di-enter. Ya, jangan langsung di-enter. Ya, jangan langsung di-enter. Lalu apa yang harus dilakukan? Ketikkan kata fol. F L fol. Kemudian diakhiri dengan PDF.
Jadi semua hasil penelitian, semua research yang berkaitan dengan daun mahoni sebagai larvasida itu nanti akan dikadwal, akan ditarik datanya oleh Google Cendekia ini. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan? Di enter. Nah, ternyata sudah pernah ada penelitian yang dilakukan oleh Aulia Putri ya tentang mahoni sebagai larvasida, tapi itu bijinya. Ini juga begitu, biji mahoni. Nah, ternyata daunnya juga, tapi ini daunnya daun serai. Ya, yang sering dipakai biji, bisa enggak daunnya? Ya silakan. Nanti di latar belakang sampaikan daun mahoni tersedia dalam jumlah yang sangat berlimpah, rasanya yang pahit, khas, ya diketahui mengandung ini. Sampai saat ini penyakit demam berdarah terus mengalami peningkatan. Bahaya dari larvasida sintetik ini. Diperlukan larvasida nabati. Nah, larvasida nabati masih sangat terbatas. Daun mahoni ini sudah gitu. Jadi kalau yang sudah digunakan sebagai referensi artikel-artikel yang seperti ini, juri ya biasanya dosen atau praktisi termasuk dari LIPI itu akan oh iya gitu ya, referensinya sudah referensi yang sangat bagus, jadi susah untuk ditolak gitu ya. Dan ini ketika adik-adik scroll ke bawah semuanya dalam bentuk PDF ya, jadi file yang berhasil terpanggil, file yang berhasil ditarik dari database ya, database penyimpanan di cloud oleh Google ini semuanya bereksistensi PDF, sehingga ketika ini pun diklik satu saja diklik yang muncul ini file PDF tinggal di ini saja, tinggal di download. Waduh, ada yang forward. Nah ini juga bisa. Ini nanti akan mendapatkan referensi seperti ini. Ya. Oke, semoga cukup jelas memberikan tambahan wawasan adik-adik semua terkait karya tulis ilmiah ini. Apakah metodenya, untuk metode ini pertanyaan dari Bu Ainur. Oh iya, Bu Ainur dari SMA 1 Ungaran. Oke, untuk metodenya lapangan, apakah juga harus pakai referensi? Ya sama, Bapak Ibu. Sebaiknya metode yang kita gunakan itu merujuk dari metode yang sudah ada, yang sudah established gitu ya, yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Gitu. Itu dari saya sementara, nanti kita bisa sambung di diskusi grup. Saya kembalikan ke saudari moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya akan membacakan kesimpulan dari kegiatan ini. Di dalam karya tulis ilmiah, tidak hanya mengandalkan kemampuan berpikir, tetapi juga harus mengikuti perkembangan yang ada. Lalu, esensi karya tulis ilmiah merupakan bagaimana menyajikan gagasan atau pemecahan masalah secara sistematis yang disajikan secara objektif dan jujur dengan menggunakan bahasa baku, serta didukung oleh fakta dan teori. Lalu, dalam proses pembuatan KTI atau karya tulis ilmiah, terdapat 4 tips yang diberikan, yaitu yang pertama, memperhatikan tujuan, yang kedua, latar belakang, yang ketiga, cara siswa merealisasikan ide, lalu yang keempat, hasilnya.
Terima kasih disampaikan kepada pemateri yang telah memaparkan materi. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja. Saya selaku moderator undur diri. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih disampaikan. Untuk selanjutnya, acara yang kita tunggu yaitu pengumuman finalis 5 besar. Lima finalis yang terpilih dalam lomba kategori esai dan poster adalah lomba esai Selamat kepada Nama dengan Ketua Anggita Dia, anggota Asia, judul karya Masya Allah. Ekoni aplikasi sebagai upaya pengembangan dan peningkatan komunitas eco lifestyle untuk mengurangi emisi karbon dioksida. Mohon maaf. Dengan judul karya Ekoni aplikasi sebagai upaya pengembangan dan peningkatan komunitas eco lifestyle untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia. Yang kedua, dengan Ketua Fedi Yuna, anggota Villa Aviva, dengan judul karya Edukona atau Edukasi Bencana, aplikasi peduli bencana alam sebagai media edukasi di Jawa Tengah. Selanjutnya, Ainur Pinandita dengan judul karya Mengembalikan Fungsi Selokan dengan Inovasi Prototype Shower Waste to Filter. Selanjutnya, Alfredo EKR dengan judul karya Eduteria atau skema edukatif sistematis, mandiri, dan berkelanjutan. Strategi pengelolaan pupuk. Mohon maaf.
Dengan judul karya Edoteria, skema edukatif, sistematis, mandiri, dan berkelanjutan, strategi pengelolaan pupuk kompos berbasis limbah organik, sisa upacara adat di lingkungan sekolah sebagai upaya menanamkan kesadaran konservasi alam dan budaya pelestarian lingkungan pada siswa. Selanjutnya, dengan Ketua Intan Rahayu, anggota Agustina DA, dengan judul karya Drone atau Petani Pengolahan Tanaman Industri dengan Rekayasa Teknologi berbasis insting Internal Strategy of Computing guna mewujudkan pelestarian lingkungan pertanian berkelanjutan. Selanjutnya, 5 finalis yang terpilih kategori poster. Selamat kepada Al-Fatih, Iva David Maulana, dan Almaira BR. Selanjutnya, Putu Anya dan Putu Dialoka. Selanjutnya, Muhammad Haikal dan Erika Darul. Dan Gista Finanda dan Reza Ardian Zaraji. Dan yang terakhir, Siti Melinda Askia. Selamat kepada para finalis yang telah terpilih. Kepada para finalis yang telah terpilih, harap konfirmasi kepada narahubung. C. Mbak Mas, panitia mungkin bisa di-share ya di Instagram atau mungkin disampaikan bisa diakses di mana. Mbak Wisyarianti mungkin teman-temannya bisa dibantu adik-adik karena ada yang keputus ini jaringannya. Mungkin bisa diakses di mana begitu informasi lebih lanjutnya. Untuk pengumuman finalis akan kami share di Instagram NSC. Untuk link grup WA workshop kami kirimkan pada chat blog